Terima kasih sudah mampir di channel saya. Tapi jangan lupa sedekahkan subscribe-nya. Karena dengan subscribe, tidak hanya membuat channel ini lebih berkembang, tapi juga memberi kesempatan kalian untuk bersedekah. Dan yang pasti, gratis, tis, tis, tis. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Supandi. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah mampir di channel saya. Pada vlog kali ini saya akan membahas informasi tentang keadaan lalu lintas dan jalan lintas Sumatera. Mana tahu bisa dijadikan salah satu panduan buat teman-teman jika ingin melewati jalan ini. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, ada baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan sedekahkan subscribe-nya terlebih dahulu, karena sedekah yang paling mudah adalah dengan cara nonton video-video saya dan subscribe channel ini, dan jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian menyukainya, bisa klik like dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan perjalanan, ada baiknya kita memeriksa dan memastikan kendaraan kita terlebih dahulu, supaya tidak ada gangguan dalam perjalanan, mulai dari ketersediaan BBM, tekanan ban, sampai ke mesin. Itu harus dipastikan dalam keadaan baik terlebih dahulu ya teman-teman. Pada vlog perjalanan kita kali ini, kita mulai dari pintu gerbang selamat datang di bandara, dan tujuan kali ini adalah Sore, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam jika arus lancar dan masih menggunakan armada kuda besi kesayangan kita, yaitu Daihatsu All-New Terios. Oke teman-teman, untuk menuju jalan keluar dari dalam kota itu ada banyak. Yang salah satunya yang kita lewati sekarang yaitu melewati Jalan Parit Indah. Yang jalan ini itu berada di samping Gedung Riau, dan struktur jalannya di sini cenderung bergelombang, jadi harus hati-hati ya teman-teman. Nah, di jalan ini teman-teman tinggal ikuti aja terus jalannya. Setelah jumpa jembatan dan simpang 3, teman-teman tinggal belok kanan, dan di jalan ini cenderung sepi, apalagi jika malam hari. Soalnya di sini juga kayaknya rawan, soalnya saya sendiri pernah mengalami itu, pernah dihadang oleh sekitar 5 orang pemuda yang bawa sejenis balok kayu, tapi saya tancap gas, akhirnya mereka minggir juga. Jadi buat teman-teman yang mau melewati jalan ini, harap hati-hati. Nah, di jalan ini teman-teman cukup ikuti aja jalannya lurus itu terus sampai mentok jumpa simpang 3. Setelah itu belok kanan lagi, dan sampailah itu di Jalan Sumatera. Nah, struktur jalannya di sini cenderung berbelok-belok, jadi teman-teman harus hati-hati. Di jalan ini cukup ramai teman-teman, dan rumah penduduk juga mudah untuk mendapatkan tempat istirahat. Jika teman-teman ingin istirahat dan juga mau ngapain lah, mau buang air, itu di sini juga terdapat beberapa SPBU sebelum sampai di pintu gerbang selamat datang di Kota Pekanbaru. Nah, sebelum pintu gerbang dapat kita lihat petunjuk arahnya. Itu jika kita belok kiri itu mengarah ke Siak, Tanjung Buton, dan Sungai Pakning. Sedangkan jika lurus itu mengarah ke Pelalawan, Rengat, Tembilahan, dan Jambi. Sebetulnya perjalanan kita kali ini tujuan utamanya adalah Tembilahan, karena saya itu biasanya travel dari Pekanbaru Tembilahan atau sebaliknya, yang keberangkatannya itu khusus weekend saja. Tapi jika kita buat vlognya 6-7 jam kayaknya kelamaan kan, jadi teman-teman yakin saya akan bosan, jadi sengaja saya buat per tempat istirahat biar gak bosan. Nah, di jalan ini dapat kita lihat arus lalu lintas cenderung ramai dan lancar, jadi bisalah buat teman-teman ngebut sekitar kecepatan 80 km per jam ke atas. Dan di sini juga jalannya cenderung, cuma memang banyak tikungan-tikungan
jalannya juga bagus, jadi mendukung lah untuk kecepatan tinggi. Oke teman-teman, sekilas kita akan membahas tentang Kabupaten Pelalawan. Kabupaten Pelalawan ini sebetulnya kabupaten baru tapi sudah maju teman-teman. Kita awali dari Kerajaan Pelalawan. Nah, dulunya Pelalawan ini adalah kerajaan teman-teman. Dari Kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indra pada tahun 1380 Masehi. Dia adalah seorang yang besar di kerajaan Tamasik atau Singapura. Tepatnya setelah kerajaan tersebut dikalahkan oleh kerajaan Majapahit di penghujung abad ke-14. Kerajaan Pekantua didirikan di Sungai Pekantua, yakni Sungai Kampar, di mana sekarang itu termasuk ke dalam kawasan Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kerajaan ini dibangun pada tempat yang bernama Pematang Tuo, sedangkan kerajaannya dinamakan Pekantua. Pada masa selanjutnya, kerajaan Pekantua dikuasai oleh Kerajaan Malaka. Setelah kerajaan ini mampu mengalahkan kerajaan Pekantua, Raja Malaka bernama Sultan Masyhur Shah menjadi raja dari kerajaan Pekantua tersebut. Nama kerajaan Pekantua itu kemudian diubah menjadi Kerajaan Pekantua Kampar. Setelah Sultan Mansur Shah wafat, ia digantikan oleh Sultan Mahmud Shah I. Pada masa inilah kerajaan Malaka kemudian diserang dan dikalahkan oleh Portugis, yakni pada tahun 1511 Masehi. Pada pemerintahan Raja Maharaja Dinda II, yakni sekitar tahun 1725 Masehi, terjadi pemindahan pusat kerajaan Pekantua Kampar ke daerah Sungai Rasau yang juga merupakan salah satu anak Sungai Kampar. Dan selanjutnya, nama kerajaan Pekantua Kampar pun diganti nama menjadi Kerajaan Pelalawan. Dalam ucapan tersebut, gelar beliau yang mulanya Maharaja Dinda II disempurnakan menjadi Maharaja Dinda Perkasa atau sering juga disebut Maharaja Lela Dipati. Pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia, raja dari Kerajaan Pelalawan bernama Tengku Said Harun bersama orang-orang besar lain dari Kerajaan Pelalawan menyampaikan pernyataan taat setia kepada bersatunya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1945. Setelah Raja Tengku Said Harun mangkat atas jasanya tersebut, beliau diberi gelar Mahrum Setia Negara. Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Pelalawan yang masih dikenal hingga saat ini. Istana ini awalnya dibangun pada masa Sultan Pelalawan ke-29 yang bernama Tengku Sontong Said Ali. Sebelum istana tersebut selesai dibangun, beliau mangkat dan diberi gelar Mahrum Mangkat di Balai. Selanjutnya, proses pembangunan istana tersebut diteruskan hingga selesai oleh penggantinya, yaitu Tengku Sonto Said Ali, yakni Sultan Syarif Hasyim II. Bangunan Istana Sayap terdiri atas bangunan induk dan bangunan anak. Bangunan induk merupakan tempat sultan beserta keluarga serta orang-orang yang bertugas di tempat tersebut. Di bangunan ini pula dibuat ruang penghargaan, ruang penghadapan atau ruang peterakna, bilik tidur, serta ruangan anjungan yang diisi dengan segala macam alat dan perlengkapan kerajaan. Di sebelah depan yang menyatu dengan bangunan induk terdapat ruangan celasar luar, yakni tempat untuk menghadap rakyat dan orang-orang besar kerajaan. Sementara di bagian belakang di bangunan induk ada ruangan telo. Di belakangnya lagi terdapat ruangan penanggah, yakni tempat kegiatan pekerja rumah tangga dari istana serta alat kelengkapan jemuan dan sebagainya. Sebelum pemekaran terjadi, Kabupaten Pelalawan termasuk dalam bagian Kabupaten Kampar yang saat itu memiliki kawasan yang sangat luas. Kabupaten Pelalawan resmi
dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999, yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 99 dengan ibu kotanya adalah Pangkalan Kerinci. Pembentukan Kabupaten Pelawan atas dasar kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdas, cendik, pandai, dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelawan yang bermula dari Kerajaan Pekan Tua yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 Masehi, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelawan hasil pemilu tahun 99 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA Republik Indonesia tanggal 15 November tahun 2000 dengan terbentuknya Legislatif Kabupaten Pelawan. Maka pemilihan bupati pertama dilakukan pada tanggal 9 Maret 2001 melalui sidang paripurna. Terpilihlah pasangan T. Azmun Ja'far SH dengan Abdul Anas Badrun sebagai bupati dan wakil bupati Pelawan periode 2001 sampai dengan 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pelawan secara langsung dipilih oleh rakyat. Dari hasil pemilihan tersebut, DPRD Kabupaten Pelawan dengan surat keputusan tentang anggota Dewan Kabupaten Pelawan masa jabatan 2004 sampai 2009 yang diresmikan pengangkatannya. Setahun setelah pemilihan anggota DPRD, tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan bupati atau wakil bupati secara langsung dipilih oleh rakyat. Hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T. Azmun Ja'far dengan Rustam Effendi yang kemudian dikukuhkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2016 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelawan Provinsi Riau. Kabupaten Pelawan terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dengan wilayah daratan dan membentang di sepanjang bagian hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Melaka. Sebagian besar dataran wilayah Kabupaten Pelawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara fisik, bagian wilayah ini merupakan daerah berkonsentrasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, yaitu tanahnya payau. Kelembapan dan temperatur udara agak tinggi. Secara umum, ketinggian beberapa kota berkisar antara 3 sampai 6 meter dengan kemiringan lahan kurang lebih 15%. Daerah kota yang tertinggi adalah Kota Sore 1, yaitu di Pangkalan Kuras dengan ketinggian 6 meter, dan yang rendah adalah Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar dengan ketinggian 3,5 meter. Di wilayah Kabupaten Pelawan dialiri dengan sebuah sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar kurang lebih 413,5 km dengan kedalaman rata-rata kurang lebih 7,7 meter yang lebarnya rata-rata 143 meter. Sungai ini dan anak-anak sungainya berfungsi sebagai prasarana penghubung sumber air bersih, budidaya perikanan, dan irigasi. Sungai ini dan anak-anak sungainya berfungsi sebagai prasarana pertumbuhan dan perhubungan sumber air bersih, budidaya perikanan, dan irigasi. Wilayah dataran rendah Kabupaten Pelawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran aluvium dengan daerah dataran banjir. Dataran ini dibentuk oleh endapan aluvium muda dan aluvium tua yang terdiri dari endapan pasir, danau, lampung, sisa tumbuhan, dan gambut. Sedangkan wilayah berikut dan bergelombang tanahnya termasuk jenis organosal atau hostosal.
dan humus yang mengandung bahan organik. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh iklim, keadaan ortografi, dan perputaran atau pertemuan arus udara. Pelawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, di antaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lembuh, Pulau Muda, dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau, dan Pulau Labu. Sebagian besar daratan wilayah Kabupaten Pelawan merupakan dataran rendah dan sebagian merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Saat ini Kabupaten Pelawan telah berkembang pesat dengan pembangunan fisik yang cukup terlihat sebagai kabupaten yang masih baru. Pelawan bisa dibilang sebagai kabupaten yang cukup maju. Dan teman-teman perlu mengetahui moto dan slogan Pelawan yaitu Tuah Negeri Seia Sekata. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas sejarah dari Kabupaten Pelawan yang saya ambil dari beberapa website. Dan sekarang kita mau istirahat dulu, mau sholat dan ngopi terus sebentar sambil meluruskan kaki di tempat paling nyaman untuk beristirahat yang ada di sini, yaitu rumah makan Nilam Sari. Bisa kita lihat rumah makan ini dari desain sudah terlihat nyaman dan santai. Terlebih lagi sebelahnya juga terdapat SPBU, jadi buat teman-teman di sini juga bisa nambah BBM kendaraannya sambil istirahat. Di rumah makan ini menyediakan berbagai macam menu mulai dari masakan Padang, sate, martabak telur, dan berbagai macam minuman. Dan yang lebih nyaman lagi itu teman-teman di sini menyediakan berbagai macam jenis kopi. Jadi teman-teman bisa pilih kopi sesuai selera. Dan tentunya di sini juga terdapat musola yang bagus, bersih, jadi nyaman untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan selain itu di sini juga terdapat banyak toilet yang sangat terawat dan bersih, bebas dari bau. Dan di sini juga terdapat minimarket, jadi teman-teman bisa berbelanja kebutuhan selama dalam perjalanan. Teman-teman, sampai di sini dahulu video kita kali ini. Dan alhamdulillah tadi sepanjang perjalanan kita diiringi dengan hujan. Semoga hujan ini bisa mengakhiri bencana kabut asap yang ada di Riau ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan selalu tanda loncengnya, serta jika kalian menyukainya bisa klik like dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya, dan insya Allah di video berikutnya kita akan ngevlog perjalanan dari sore ini menuju ke Rengat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.